Nanti nangirang kan. Oh, banjir. Wadah dah, besar. Lu janjiran dia enggak benar. Masih banyak. Ulangnya banyak. Bang udah nak belum buka leh. Banyak satu pohon tidak besar dikembang ke bibitnya hancur nih Pak, hancur nih Ini aja TV. Oh, ini sini kesini. Boy ba? masih di bawah Oh, masih di bawah begitu. menyebar di bawah ke samping itu. kita pasangan Ya. Yang paling besar. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian yang hari ini mengundang saya untuk melakukan pemanenan kentang. Yang saya hormati perangkat daerah yang ada Pak Kadis Perindak dan juga PLT dari Kadis Koperasi. Yang saya hormati Pak Camat beserta seluruh sertifikat, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Yang saya hormati para kelompok tani yang hadir. Yang saya hormati mungkin hadir juga di sini penyuluh-penyuluh dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu namanya, yang tentu saya hormati dan saya banggakan pula. Tentu pertama-tama tidak ada habis-habisnya kita semua wajib untuk ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, bahkan di Sinjai Barat ini diberikan alam yang luar biasa untuk masyarakat Sinjai Barat. Salam dan salawat ya lupa kita aturkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya mendapat undangan dari Pak Kadis untuk melakukan panen kentang serta bersama seluruh kelompok tani yang ada di Gunung Perak ini. Ini merupakan pertama kali saya melakukan panen kentang secara langsung dan saya alhamdulillah sangat puas dan sangat bersyukur bahwa informasi dari Pak Kadis, dari ibu penyuluh tadi, bahwa di wilayah ini kurang lebih 20 hektar sudah menanam kentang, sudah cukup lama, dan alhamdulillah hasilnya yang tadi saya lihat juga luar biasa.
bahkan hitungannya tadi sampai 1 hektar mudah-mudahan bisa mencapai 17 sampai 18 ton. Ini merupakan suatu berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya keluarga, masyarakat yang ada di Sinjai Barat, khususnya di Gunung Perak ini, yang informasinya dari kurang lebih luasan sekitar 400 ada 70-an hektar yang potensi untuk ditanami kentang. Tetapi memang dari 70 hektar itu yang diinformasikan baru sekitar 20 hektar yang termanfaatkan. Cukup banyak kendala tadi saya disampaikan oleh Ibu Penyuluh dan Pak Penyuluh tadi, potensi yang ada belum termaksimalkan. Ini menjadi informasi bagi kami dari pemerintah daerah untuk memikirkan bagaimana nantinya kami bisa mencarikan solusi untuk teman-teman khususnya petani yang ada di Sinjai Barat ini untuk memaksimalkan supaya luasan yang ada khususnya potensi yang ada bisa maksimal untuk ditanami oleh kentang. Masih sebenarnya di sini ada balai benih, cuma ya walaupun ada balai benihnya masih ada kendala khususnya yang namanya bibit ataupun benih dari kentang itu sendiri. Ini tentu akan kami jadikan informasi, kami akan tampung. Saya minta Pak Kadis nanti secepatnya untuk memberikan informasi baik kepada Kementerian Pertanian maupun pada anggota-anggota di Komisi 4 bagaimana supaya nanti kami bisa minimal tadi informasinya ada sekitar kebutuhan untuk 40 hektar itu sekitar 80 ton bibit dari kentang. Makanya itu kami berharap mudah-mudahan kalaupun memang standarnya itu kalau mau butuh bantuan khususnya dari kementerian dibutuhkan CTCL-nya, makanya saya berharap mungkin mudah-mudahan dari kegiatan ini Bapak Ibu kelompok tani bisa melengkapi administrasinya. Nanti saya akan coba berkomunikasi juga dengan teman-teman baik yang ada di kementerian maupun di Komisi 4 supaya mudah-mudahan bantuan bibit benih kentang ini bisa terrealisasi di tahun 2022 ini. Itu saya punya harapan, tolong Pak Kadis dikoordinir khususnya CPCL-nya, nanti kalau sudah lengkap, sudah siap tolong dibawa ke kementerian, karena memang dari Kementerian Pertanian intinya dari Pak Menteri yang disampaikan kepada setiap kepala daerah bahwa kalau ada potensi-potensi yang ada di wilayahnya sudah terpetakan, sudah bisa diberikan bukti, insya Allah mereka bisa berikan bantuan secara langsung kepada kelompok-kelompok tani. Apalagi memang informasi yang kami dapatkan tentang ini merupakan komoditas yang cukup bagus, cukup dicari oleh masyarakat. Bahkan sebenarnya kalau informasi itu Pak di wilayah Jawa kentang ini sudah kurang, bahkan suplainya kurang. Bahkan saya baca-baca berita banyak menyampaikan bahwa banyak restoran-restoran yang membatasi pembelian kentang di restoran-restoran mereka. Ini disebabkan kurangnya. Nah ini saya pikir merupakan hal yang bagus untuk kita masuk menyampaikan ke kementerian bahwa insya Allah Kabupaten Sinjai bisa mudah-mudahan menutupi kekurangan yang dibutuhkan oleh Pulau Jawa secara khusus mengenai kentang itu. Untuk itu saya optimis kita mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan ini. Berikutnya mungkin ada informasi, ada permintaan perbaikan jalan, ada permintaan pembuatan jalan tani. Insya Allah kami coba lihat, mudah-mudahan kami bisa juga meminta khusus jalan tani. Biasanya masih banyak itu jalan-jalan tani di kementerian yang bisa kita minta untuk dilaksanakan di Kabupaten Sinjai. Dan juga kalau untuk jalan nanti saya lihat, kalau nggak salah sebenarnya PUPR sudah pernah mengukur jalan yang mungkin itu yang dimaksud. Kemarin kalau nggak salah memang ada jalan yang kita dorong kepada provinsi untuk dibangunkan, karena di ujung jalan itu ada sumber ataupun ada perkebunan kentang. Jadi sebenarnya kita sudah mengusulkan tahun lalu, cuma belum diterima. Jadi kita lihat mudah-mudahan paling lambat di tahun 2023 kami mudah-mudahan minta doanya Pak, mudah-mudahan bisa dimasukkan, karena kami ya dari PUPR sendiri itu
dari PUPR sendiri itu memang setiap pembangunan jalan selalu dipertanyakan manfaat dari pembangunan jalan tersebut. Apakah di ujung jalan tersebut ada sumber-sumber penghasilan ekonomi masyarakat? Apakah jalan yang dibangun itu arahnya membantu perekonomian masyarakat atau tidak? Nah, ini saya pikir jalan yang diinginkan di Gunung Perak ini tentu insya Allah tinggal kami informasikan. Mudah-mudahan ya paling lambat di 2023 kita bisa bangunkan. Untuk irigasi Pak, nanti kami juga minta PUPR untuk melihat irigasinya. Mudah-mudahan ini irigasinya irigasi sambungan Pak, bukan irigasi baru. Kalau irigasi sambungan, insya Allah juga kami mudah-mudahan minta doanya di 2023 bisa kita bangunkan Pak. Yang penting bukan irigasi baru, karena kalau irigasi sambungan itu memang sudah menjadi prioritas dari PUPR itu sendiri, dan mudah-mudahan kalau seperti yang saya maksud ini tinggal disambung dari irigasi yang ada, kita yakin dan percaya mudah-mudahan bisa kita masukkan. Karena setiap tahun Kabupaten Sinjai sebenarnya mendapatkan cukup banyak alokasi irigasi yang ya, memang ini menjadi prioritas dari pembangunan Bapak Presiden, bahwa untuk pertanian, bendungan, irigasi itu menjadi prioritas awal pembangunan, karena beliau merasakan betul bahwa perekonomian Indonesia ini betul-betul ditopang. Ini semua rusuh Pak, industri baik itu industri pabrikan, wisata dan lain-lain. Satu-satunya yang masih menghasilkan buat masyarakat itu adalah pertanian. Bahkan Pak Menteri kemarin menyampaikan dia bisa berhasil meningkatkan ekspor dari pertanian. Jadi satu-satunya yang menopang perekonomian kita saat itu adalah pertanian. Jadi ini insya Allah menjadi concern, makanya saya punya harapan nanti Pak Kadis tolong berkoordinasi dengan PUPR untuk mengenai saluran irigasi yang dimaksud oleh tadi Pak Penyuluh dan yang diinginkan oleh teman-teman dari petani, supaya nantinya kita bisa jadikan prioritas pembangunan di tahun 2023 khusus pembangunan irigasi, karena kami memang alhamdulillah cukup bagus berkoordinasi dengan PUPR itu sendiri. Saya pikir itu yang bisa sampaikan sementara. Mudah-mudahan ya saya diharapkan teman-teman petani tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan khususnya ya menjadikan kampung ini kampung kentang. Mudah-mudahan nanti ini gaungnya bisa besar, bisa menggema. Nanti kita harapkan juga memang dokumentasinya akan kalau bisa diperindah Pak, supaya dengan adanya biasanya ini yang jadi masalah adalah informasi Pak, tidak sampai ke kementerian. Apalagi yang komoditi-komoditi khusus seperti begini ini dibutuhkan sebenarnya oleh kementerian untuk dikembangkan. Cuma kadang informasinya tidak sampai sehingga pengembangannya itu kurang ataupun masih tidak terbantu dengan baik. Kita punya petani-petani khususnya kelompok-kelompok petani. Jadi nanti insya Allah kami akan berusaha maksimal untuk berkoordinasi. Walaupun nanti masalah bibit ini tetap menjadi masalah, mudah-mudahan kami bisa maksimalkan menggunakan APBD Kabupaten Sinjai untuk membantu petani-petani yang ada di Gunung Perak ini. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, khususnya berikan sedikit solusi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menenangkan teman-teman dan memberikan harapan kepada kita semua bahwa kami dan pemerintah daerah akan terus memperhatikan pertanian. Kami berharap petani-petani khususnya yang memang mau maju, yang memang mau berusaha, tolong diperhatikan oleh Pak Kadis. Insya Allah kami support penuh petani-petani tersebut sehingga mudah-mudahan dengan bantuan kami kesejahteraannya bisa meningkat. Karena tujuan kami selaku pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, khususnya bagaimana mensejahterakan petani yang ada di Kabupaten Sinjai. Demikian terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Sinjai yang saya hormati. Demikian beberapa arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan 2-3 orang untuk bisa memberikan pertanyaan atau harapan-harapan. Kami persilakan dari kelompok tani Bugaya, Pak Bugaya, silakan.
Sebelumnya selamat datang, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati atas berkenannya datang di Desa Gunung Perak ini, Dusun Tasoso, terkhusus kelompok tani Baru Gaya, Dusun Tasoso, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat. Selamat datang Pak Bupati. Kami ucapkan banyak terima kasih juga atas Pak Bupati karena kemarin telah diberikan beberapa bantuan, utamanya bibit untuk kelompok kami, dan ada beberapa tidak berhenti mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Bupati di tempat ini. Dan adapun arahan harapan kami ke depan untuk kelompok tani Baru Gaya dan Gunung Perak, walaupun yang ada di Sinjai Barat, terkhusus di komoditi kentang ini Pak, seperti apa yang dikatakan tadi Ibu Hudaya dan Pak Rahman selaku DPR di Gunung Perak ini, bahwa kami ini terkendala dengan bibit, karena rata-rata bibit unggul itu adapun yang didatangkan dari Kabupaten Goa itu belum terjamin kualitasnya. Dan yang unggul itu yang seperti kemarin didatangkan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai, yang masuk di Desa Gunung Perak ini adalah 10 ton yang terbagi oleh beberapa kelompok. Alhamdulillah hasilnya sudah diketahui. Hasil dari bibit tersebut. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya, apalagi kelompok kami ini kelompok pemula yang terbentuk itu kalau tidak salah tahun 2016, dan tahun ini alhamdulillah kami dipercaya juga dikasih bantuan kentang bibit 2 ton untuk kelompok kami, dan kami juga banyak terima kasih kepada Bapak Kadis Pertanian, ibu-ibu penyuluh beserta jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Sinjai, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sinjai, yang kami hormati Bapak Camat Sinjai Barat, yang terhormat Bapak dan Ramil Kabupaten Kecamatan Sinjai Barat, Bapak Kapolsek Sinjai Barat, yang saya hormati Bapak PLT Kepala Desa Gunung Perak. Pertama-tama kami mewakili dari kelompok tani mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Sinjai atas berkenannya hadir di Dusun Tasoso, Desa Gunung Perak, dalam rangka menyaksikan atau panen kentang di Dusun Tasoso ini. Harapan kami untuk ke depan, sangat bangga Pak kalau Bapak Bupati berkenan hadir di wilayah kami ini, di Desa Gunung Perak, khususnya di Kampung Kentang ini. Yang pertama, kami sebagai petani terkendala masalah pengadaan bibit, dan yang kedua, kami juga dari petani rata-rata masih terkendala khususnya dari pengolahan tanah. Untuk itu kami mengharapkan kepada Bapak Bupati untuk memberikan semacam bantuan kultivator untuk di setiap kelompok pengurus kelompok tani yang ada di Kecamatan Sinjai Barat ini. Dan yang ketiga, harapan kami kepada Bapak Bupati Sinjai, kami terkendala di sarana transportasi, khususnya di jalan-jalan pertanian, jalan-jalan tani. Kami sangat-sangat terkendala, dan harapan kami kepada Bapak Bupati bagaimana untuk kedepannya lebih menilai dan melihat langsung di jalan-jalan tani demi untuk meningkatkan sarana transportasi
bagi petani. Dan ini ada yang saya sampaikan sebetulnya di sini Pak. Ini kentang bukan masuk saja Kalimantan. Dulu itu pernah masuk juga di Jakarta. Berkualitasnya ini kentang sangat bagus sekali yang dari Kabupaten Sinjai. Tapi waktu dulu itu tahun 96 bukan atas nama kentang Sinjai, masih atas nama kentang Malino. Waktu dulu itu waktu zaman Pak Rum itu yang Nah itu sebetulnya yang kendala yang di sini yang di Desa Gunung Perak sebetulnya untuk perbanyakan bibit sangat dibutuhkan sama para petani. Dan keduanya ini bibit yang sekarang itu sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali ditanam sudah mau diganti lagi bibit yang baru, harus G2 lagi. Jadi tidak bisa sama dengan bibit kentang yang dari Jerman itu yang masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi rata-rata yang diminta oleh rekan-rekan kelompok tani adalah masalah benih kentang. Dan saya kira tadi Ibu BPL, Ibu Budaya itu sudah banyak-banyak memberikan informasi tentang benih kentang kepada Bapak Bupati. Hanya itu saya sebagai ketua kelompok Tani Tambak Lawulu agak melenceng sedikit dari acara kita pada hari ini, yaitu tentang kentang. Yang pertama yaitu saya informasikan kepada Bapak Bupati ada jembatan penyambung dari Desa Gunung Perak ke Desa Barania yang saya lihat sudah hampir rubuh, dan jalanannya juga kisaran 700 meter itu rusak total. Dan terkadang kalau musim hujan seperti ini itu mobil-mobil pengangkut sayur yang mau ke Sinjai, yang mau ke Bon, yang mau ke Bulukumba itu terpaksa belok ke bawah dulu, menempuh jalan sekitar 4 kilo yang semestinya harus sebenarnya cuma melewati jalan kurang lebih 700 meter. Itu yang semacam keripik atau apa. Itu yang ketiga. Inilah barangkali untuk sementara, dan kami ucapkan kepada Bapak Bupati terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi maupun harapan kepada kami, dan mudah-mudahan apresiasi dan harapan yang diberikan kepada kami ini bisa kami terima dan bisa kami mudah-mudahan bisa melaksanakan atau minimal memberikan sedikit solusi-solusi dalam harapan-harapan yang ada. Ini seperti Muslim Pak, karena cukup banyak masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah, tapi insya Allah masukan-masukan yang kami dapatkan ini karena kami akan coba kita catat khususnya tadi sedikit ada beberapa permintaan khususnya pembangunan jalan, pembangunan jalan tani, irigasi, termasuk juga tadi ada permintaan dari Alsintan dari petani yang ada di Gunung Perak ini. Mungkin memang informasi kami juga memang sudah sering berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Memang ini yang namanya bantuan-bantuan ini selalu penuh dengan perjuangan Pak untuk mendapatkannya. Jadi kadang-kadang kita sudah
dijanjikan untuk dikasih, tapi kadang-kadang karena satu dan lain hal bantuan itu secara tiba-tiba entah ada di mana ataupun yang dijanjikan tiba-tiba menghilang. Ingat saya tahun lalu cukup banyak kita dijanjikan, baik kultivator, baik hand traktor maupun jalan tani. Memang ya karena kadang kami akui agak lengah dalam pengawalannya, sehingga di tengah jalan itu Pak kadang-kadang pindah ke wilayah-wilayah yang mungkin lebih bagus pengawalannya ke kementerian. Ambil contoh, mungkin kalau kita dapat janji jalan tani tiba-tiba hilang pindah ke Sopeng. Maksud juga Bapak tadi siapa